Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah kita masing-masing. Hari ini merupakan suatu momen penting bagi gereja kita karena pada hari ini kita memulai ibadah tatap muka. Walaupun masih secara terbatas, tetapi Tuhan memberikan kita anugerah, kesempatan untuk kita kembali beribadah di rumah Tuhan ini. Lebih dari 1 tahun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin saat ini adalah saat-saat yang sebagian kita sudah merindukan. Saya bersyukur untuk beberapa orang yang sudah hadir dan saya mengharapkan kerinduan yang sama juga dimiliki oleh Bapak dan Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang akan kita renungkan dari Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, saudara-saudara dapat memperhatikan dengan baik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapatkan sebuah gambar yang cukup menarik bagi saya, saudara. Saudara perhatikan di lingkaran yang warna kuning itu, ada seorang anak yang tampak kebingungan, seorang anak yang terlepas dari genggaman ayahnya di kerumunan begitu banyak orang, saudara-saudara. Kemudian dia begitu gelisah, dia mencari di mana papa, di mana ayahku berada. Saudara-saudara, kita lihat di sebelahnya ada panggung nyanyian, ya ada stand-stand, saudara-saudara. Itu tidak menarik perhatiannya, yang dia cari hanya papanya. Di manakah papa? Di manakah papa? Saudara, pernahkah mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh anak tersebut dalam gambar? Kita kehilangan, maksud saya kita lepas dari genggaman orang tua kita, ya ketika kita masih kanak-kanak gitu di tempat yang ramai, saudara-saudara. Pernahkah kita merasakannya? Saya pernah, saudara-saudara. Ya, saya ingat ketika saya masih kanak-kanak, dulu kan Jakarta Fair ya, sekarang PRJ ada di Monas, saudara-saudara ya. Saya ingat ya, waktu dulu lagi rame begitu, saudara-saudara ya. Entah kenapa saya tertarik pada sesuatu, kemudian saya nggak memperhatikan lagi ya papa saya, orang tua saya gitu ya. Jadi saya terlepas daripada perhatian mereka. Saya lepas dari genggaman tangan mereka, saudara-saudara. Wah, perasaan takut ya, perasaan cemas, perasaan gelisah. Aduh, mana papa ya. Setelah sekian lama saya mendapatkan kembali papa itu pun sudah ketakutan banget, saudara-saudara ya. Papa saya juga cari saya tentunya, saudara ya. Tapi saya merasa sesuatu yang hilang dan saya sungguh membutuhkan figur papa dalam kehidupan, khususnya pada saat itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, barangkali seperti inilah yang dirasakan oleh pemazmur, saudara-saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam konteks daripada Mazmur pasal 42, ini ketika bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Saudara, mereka mengalami satu kehidupan yang sulit.
Mereka mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, atau mungkin mereka harus bekerja paksa. Mereka hidup di dalam kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, kemudian menguasai kehidupan mereka, mengendalikan kehidupan mereka. Saudara, ini merupakan satu hal yang ironis. Padahal mereka adalah umatnya Allah, umat kepunyaannya Tuhan, umat kesayangannya Tuhan, saudara-saudara. Mereka telah dipilih secara khusus. Tetapi saudara-saudara, mereka pada saat ini berada dalam satu situasi di mana seolah-olah Allah tidak menyertai mereka. Allah tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka begitu takut, mereka begitu gelisah, saudara-saudara. Apalagi mereka berada dalam situasi dan kondisi yang menakutkan, yang mencemaskan. Mungkin sama seperti anak tadi, saudara-saudara, yang hilang dalam kerumunan. Mungkin mereka merasa bahwa yang dibutuhkan saat ini hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Pemazmur, saudara-saudara, mewakili dari umat Allah kebanyakan. Mereka baru menyadari bahwa mereka sesungguhnya membutuhkan Allah. Mereka membutuhkan kehadiran Allah. Mereka baru menyadari, saudara-saudara, bahwa persekutuan dengan Allah itu merupakan satu anugerah. Kalau mereka masih bisa bersekutu dengan Allah, mereka masih bisa menikmati kehadiran Tuhan, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Akan tetapi saudara-saudara, saat itu mereka berseru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka minta agar Tuhan kembali menolong, agar Tuhan kembali hadir dalam kehidupan mereka. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Seakan-akan Tuhan mendiamkan mereka, saudara-saudara. Hal inilah yang membuat mereka merasa rindu sekali. Rindu untuk ketemu dengan Allah, saudara-saudara. Dan kerinduan mereka digambarkan oleh pemazmur, saudara-saudara. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti sungai yang merasa dahaga, yang begitu haus di tanah yang kering, di tanah yang gersang, yang begitu merindukan adanya air, saudara-saudara. Saudara, ketika saya membaca artikel mengenai hal ini, saudara-saudara, rupanya di Israel itu untuk sumber air sangat terbatas. Apalagi di masa musim kemarau, saudara. Kalaupun ada sumber air yang tersisa di musim kemarau, itu biasanya sudah banyak binatang-binatang ada di sana. Ada macan, ya, ada beruang di situ, saudara-saudara, ya. Mulai dari binatang yang jinak, binatang yang buas, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, keberadaan rusa di dalam ketika menghampiri sumber air tersebut, itu bukan merupakan satu hal yang mudah, saudara. Karena dia harus menghadapi potensi bahaya karena pemangsa-pemangsa ada di sekitarnya, saudara-saudara. Apalagi, saudara, dikatakan ketika seekor rusa kehausan atau kekurangan air, dia mengeluarkan bau yang bisa memancing untuk pemangsa mengetahui keberadaannya. Nah, saudara-saudara, ketika rusa ini merindukan air, saudara-saudara, ketika dia hendak menikmati air yang menjadi sumber kehidupannya, dia harus cepat-cepat berjuang untuk mendapatkan air itu, saudara. Kemudian dia mencelupkan dirinya, ya, menceburkan dirinya, sehingga bau di dalam tubuhnya itu, saudara-saudara, bisa hilang, sehingga pemangsa-pemangsa tidak lagi berminat, ya, tidak lagi nafsu, saudara-saudara, untuk memangsa daripada si rusa ini. Demikian juga, saudara-saudara, yang dikatakan oleh pemazmur bahwa seperti rusa yang merindukan air, bukan hanya
teguk air, bukan hanya sedikit air saudara-saudara, di mana binatang-binatang yang lain sudah berebut untuk mendapatkannya. Tetapi pemazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir saudara-saudara. Sungai yang berlimpah-limpah dengan air yang menjadi sumber kehidupan. Sungai yang bisa membuatnya terlindung dari serangan dari pemangsa-pemangsa yang lain. Saudara-saudara, pemazmur melukiskan demikianlah betapa rindunya seperti rusa yang merindukan air. Nah, saudara-saudara, kemudian pemazmur juga menyamakan di jiwanya sebagaikan Musa yang dahaga tersebut. Pemazmur merasa dirinya kok seperti rusa yang sedang kehausan tersebut. Sehingga pada ayat 3 pemazmur mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ungkapan Allah yang hidup merupakan satu pengakuan, merupakan satu penyataan daripada pemazmur bahwa aku ini memiliki Allah yang hidup, pribadi yang hidup, pribadi yang sanggup untuk menolong, pribadi yang sanggup untuk melindunginya. Saudara-saudara, pribadi yang berbeda dengan ilah-ilah lain yang ada di Babel pada saat itu. Di mana ilah-ilah tersebut memiliki mata tetapi tidak melihat, memiliki telinga tetapi tidak mendengar, tetapi dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang dapat menolong saudara-saudara. Saudara, pemazmur begitu merindukan Allah yang hidup ini. Sehingga dia juga mengatakan, kapankah aku bisa lagi melihat Allah? Bilakah aku boleh melihat Allah? Berapa lama lagi? Kapan itu terjadinya? Saudara-saudara, merupakan satu ungkapan dari pengharapan dan penantian. Dan di sini saudara-saudara, pemazmur mulai menyadari bahwa sungguh-sungguh berharganya persekutuan dengan Allah. Sungguh-sungguh berharganya ketika kita bisa bertemu dengan Allah, ketika kita bisa mengalami kehadirannya, ketika kita bisa menikmati hadiratnya, saudara-saudara. Pemazmur kembali ingat di saat-saat di mana dia bisa menikmati kehadiran Allah. Tetapi pada saat itu, saudara-saudara, seakan-akan Allah absen dalam kehidupannya. Seakan-akan Allah tidak hadir di dalam kesukaran, di dalam kesulitan yang dia hadapi, saudara-saudara. Dia menanti-nantikan, kapan Tuhan? Kapan saya bisa ketemu lagi dengan Tuhan? Kapan saya bisa menikmati lagi persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan? Saudara-saudara, seringkali ketika kita memiliki sesuatu, mungkin sesuatu itu berharga. Tetapi karena kita sudah miliki dan itu ada di kita setiap hari dan kita tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang berharga, saudara-saudara. Ketika sesuatu itu kemudian hilang daripada kita, kita baru merasa, saudara-saudara, wah berharga sekali, saudara-saudara. Saya teringat ketika papa saya pulang ke rumah Bapak di surga, saudara-saudara, tahun 98. Saudara-saudara, saya baru menyadari bahwa saya sungguh-sungguh membutuhkan Papa. Ketika Papa bersama-sama dengan saya, hidup bersama-sama dengan saya merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Kadang-kadang saya mengabaikan kehadirannya, kadang-kadang saya tidak menghormati dia, saudara-saudara. Tapi ketika Papa tidak ada, saya baru sadar, bahwa saya kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Saya merindukannya lagi, saya mau lagi ketemu dengan dia. Saudara-saudara, seringkali kita seperti itu. Saya nggak tahu, saudara-saudara, apakah kita memiliki satu kerinduan yang sama. Ya, apakah kita memiliki satu kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara. Apakah hati kita sekarang ini dipenuhi dengan semangat untuk ketemu dengan Tuhan? Saya tidak tahu ketika saudara datang ke gereja ini atau ketika saudara mengikuti ibadah ini di rumah saudara-saudara. Apakah saudara datang ke hadapan Tuhan
dengan hati yang haus, hati yang rindu untuk ketemu Bapa di surga, untuk ketemu dengan Dia, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ingin ketemu, dia sadar kembali saudara-saudara bahwa dia membutuhkan Allah yang menjadi sumber kehidupannya, yang menjadi mata air kehidupannya saudara-saudara. Tetapi dia tidak mendapatkan. Sehingga saudara-saudara dikatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Nah saudara-saudara, ini bukan merupakan suatu ungkapan yang hiperbol ya, kata anak-anak muda sekarang ini, yang lebe, yang berlebihan, yang dilebih-lebihkan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Mungkin saudara-saudara pada saat itu pemazmur betul-betul sedih, betul-betul merindukan Allah sehingga terjadi satu kedukaan dalam dirinya. Air matanya mengalir siang dan malam ketika dia mengingat, ketika dia mau bertemu dengan Allah, tetapi Allah tidak seakan-akan tidak lagi bersama dengan dia. Saudara-saudara, saya melihat bahwa inilah yang disebut sebagai duka cita rohani, saudara-saudara. Inilah sebagai satu duka cita ketika kita kehilangan, ketika kita tidak lagi merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Barangkali saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat, saudara-saudara. Pasal Matius 5 ayat yang keempat. Di situ kan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa duka cita ini berkaitan dengan duka cita rohani. Berkaitan dengan duka cita sebagaimana yang dialami oleh pemazmur tersebut. Ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa berduka karena tidak ada Allah yang dia rasakan dalam kehidupannya. Saudara, apakah kita merasakan hal yang sama, saudara-saudara? Ataukah kita sudah tumpul perasaan kita? Kita sudah merasa hambar. Ada atau tidak ada Allah, kita enggak lagi memikirkan, saudara-saudara. Saya teringat, saudara-saudara, pada minggu yang lalu ketika ikut kelas Berea, Pendeta Yakobus Susabda mengatakan, ya, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menikmati dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa yang tidak terelakkan, yang seharusnya kita tinggalkan, dan kita menikmati di sana, saudara-saudara. Ya, kemudian ada pertanyaan dari peserta, kalau begitu bisa masuk surga enggak ya? Kalau begitu diselamatkan enggak ya? Kalau hidup di dalam dosa dan dia menikmati dosa, kemudian dia mengabaikan Allah. Kemudian saya menyimak satu perkataan Pendeta Yakub, kalau begitu, apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah imannya sungguh melekat kepada Allah? Apakah jiwanya sudah melekat kepada Allah? Apakah kepercayaannya kepada Allah hanya sebatas agama? Apakah ibadahnya kepada Tuhan hanya sebatas kekristenan atau keagamaan belaka, saudara-saudara? Saudara, saya nggak tahu apakah kita juga merindukan Allah ada dalam diri kita, saudara-saudara. Mungkin banyak orang baru menyadari ketika kita mengalami kesusahan. Seperti pada masa pandemi ini mungkin misalnya. Atau ketika kita mengalami kedukaan. Atau kita mengalami kehilangan sesuatu, saudara-saudara. Kesulitan dalam kehidupan kita. Kemudian kita baru menyadari bahwa kita datang kepada Allah. Rasanya kok Allah enggak dengar kita. Kok rasanya Allah enggak lagi bersama kita. Padahal saudara-saudara, kerinduan untuk dekat dengan Allah, kerinduan untuk kita menikmati hadirat Allah, seharusnya bukan saat di mana kita sedang susah saja, saudara-saudara. Tetapi pada saat seperti sekarang ini, di saat di mana kehidupan kita biasa-biasa saja mungkin. Atau ketika kehidupan kita sedang dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang sukacita. Seharusnya kita memiliki kerinduan, saudara-saudara, untuk dekat dengan Allah. Untuk setiap hari dekat dengan Allah. Saudara-saudara, saya juga belajar melalui firman Tuhan ini. Ya,
Dikatakan firman Tuhan seperti pedang bermata dua, saudara-saudara. Satu sisi saya menyampaikan kepada saudara-saudara, tetapi satu sisi juga sampai kepada saya. Bahwa saya harus membutuhkan Allah dalam kehidupan saya. Saya harus kembali untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Harus mencari Dia setiap hari. Saya mengharapkan kita semua yang hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah, mari saudara-saudara, kita rindukan kehadiran Allah. Kita rindukan persekutuan dengan Allah. Lalu bagaimana saudara-saudara, seandainya kita merasa bahwa Allah benar-benar absen. Kita merasakan bahwa Tuhan tidak lagi sayang sama kita. Tuhan tidak lagi dengar doa kita. Tuhan membiarkan kita berada dalam kesulitan yang terus-menerus. Tuhan membiarkan kita dalam satu situasi yang tidak enak terus-menerus. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan benar-benar telah meninggalkan kita. Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudara? Hal yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur, saudara-saudara, dia ingat pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudara, di dalam rasa keterhilangan dia dengan Allah, rasa absennya Allah dalam kehidupannya, dia ingat lagi, saudara-saudara, dia mengingat kembali pengalaman-pengalamannya indah bersama dengan Tuhan. Saudara, pemazmur adalah salah seorang dari Bani Korah, yaitu orang-orang yang memuji-muji Tuhan, yang memimpin jemaat, yang memimpin umat Allah untuk memuji-muji Tuhan. Dia ingat kembali, saudara-saudara, dia ingat kembali bagaimana dia memimpin puji-pujian bersama dengan umat Allah yang datang ke bait suci di Yerusalem pada saat perayaan. Banyak orang di sana, banyak kerumunan orang di sana, tetapi mereka datang dengan sukacita, mereka datang dengan penuh sorak-sorai, mereka datang dengan penuh ucapan syukur. Wah, saya datang ke rumah Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya, oh dia sudah memiliki kerinduan, dia datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai, saudara-saudara. Dia ingat, itu pengalaman berharga bagi dia. Pengalaman yang begitu indah bagi dia, saudara-saudara. Dia ingat bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu hidup. Allah itu ada. Allah itu layak untuk disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur kembali mengingat kenangan-kenangan indah bersama dengan Tuhan. Ada sukacita ketika dia mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang indah itu. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini jiwa kita sedang gundah gulana. Kita sedang gelisah. Kita mengalami kekeringan. Kita sudah 1 tahun lebih tidak datang ke rumah Tuhan. Kita 1 tahun lebih tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mungkin sudah lebih dari kita sudah lebih dari sebulan atau berbulan-bulan kita tidak lagi mengikuti ibadah online, saudara-saudara. Karena kita merasa bahwa kita nggak perlu lagi beribadah. Saudara-saudara, mari pada saat ini kita kembali datang kepada Tuhan. Ingat pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukan saja pengalaman ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, tetapi pengalaman-pengalaman bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami kesusahan yang teramat sangat, tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong saudara. Atau mungkin saudara-saudara pernah mengalami duka cita yang sangat dalam. Tetapi Tuhan mengirim orang-orangnya kepada saudara, menguatkan iman saudara. Mungkin saudara-saudara mengalami satu masalah yang besar, yang saudara-saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara perbuat. Tetapi Tuhan menolong saudara, Tuhan menyatakan kehadiran dalam kehidupan saudara. Dan pada saat itu saudara bersuka cita karena ada tangan Tuhan yang menolong saudara.
Mari saudara-saudara, kita ingat lagi saudara-saudara. Saudara-saudara, satu hal yang sering saya lakukan ketika saya sedang dalam letih lesu dalam kehidupan rohani. Yang kata orang itu dalam kondisi burning out, saudara-saudara. Mengalami kejenuhan rohani. Saudara-saudara, saya berusaha mengingat kembali bagaimana ketika saya jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, saya jatuh cinta kepada Tuhan di tahun 1993. Saudara, pada saat itu, rasanya pengen dekat dengan Tuhan. Rasanya ingin berdoa. Saudara-saudara, pada saat itu saya berdoa berjam-jam tidak terasa, saudara. Berdoa berjam-jam merupakan satu hal yang menyenangkan bagi saya. Bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati kasih Tuhan, bisa mengalami kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Dan pada saat itu saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menggebu-gebu, saudara-saudara. Saya ingat sampai sekarang saya ingat, saudara-saudara, bagaimana ketika satu malam kami habis dekorasi untuk Natal, ya, kita sewa gedung, saudara-saudara. Kemudian dekorasi pulang jam 3. Karena kami rame-rame, saudara-saudara, mendekorasi gedung yang kami sewakan. Saudara-saudara, sampai rumah, ya, dengan tubuh yang gontai, tubuh yang sangat lelah. Saya mengangkat rolling door, saudara, di depan rumah saya itu kan mau masuk garasi pakai rolling door, saudara-saudara. Dia nggak otomatis ya, jadi mesti diangkat. Rasanya berat, sampai saya nggak bisa ngangkat. Saya tunggu sebentar, kumpulkan tenaga baru bisa angkat, saudara-saudara. Tapi kemudian saya bersuka cita, saudara-saudara. Dan saudara, itu pengalaman ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu, ketika sedang dalam keadaan letih lesu, saya berusaha bagaimana ketika pertama-tama jatuh cinta, kasih mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana ketika saya bersama-sama dengan teman-teman di kampus, datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan satu kehausan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada saya untuk saya melakukan hal yang sama sekarang, esok, dan terus-menerus untuk kita mengingat kembali saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Mungkin pada saat ini engkau sudah tidak lagi merasakan pentingnya kehadiran Tuhan. Engkau sudah kehilangan rasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau sudah merasa biasa-biasa saja sebagai orang Kristen. Tidak ada Allah bersama-sama saudara-saudara, nggak mementingkan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Sesungguhnya engkau membutuhkan Tuhan. Sebagaimana Israel pada saat itu, ketika Tuhan menyertai mereka, ketika Tuhan bersama-sama mereka, mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Tetapi ketika mereka sadar bahwa Tuhan gak bersama-sama dengan mereka, mereka baru mengerti bahwa mereka membutuhkan Allah. Sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan, saudara-saudara. Jiwa kita membutuhkan Tuhan. Tubuh kita membutuhkan makanan secara jasmani. Tetapi jiwa kita membutuhkan makanan secara rohani. Dan makanan itu adanya dari Tuhan. Bersumber daripada Tuhan sendiri. Kita hidup bukan saja dari tubuh, tetapi dari roh. Dan roh kita ini, saudara-saudara, inginnya bersekutu dengan Tuhan. Roh kita ini, saudara-saudara, inginnya dekat-dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita ingat kembali kenangan indah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua, setelah kita mengingat pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan, pemazmur, saudara-saudara, dia berharap kepada Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Mazmur pasal 42 dikatakan ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hatiku. Saudara, seakan-akan kita melihat pemazmur berbicara kepada jiwanya sendiri, saudara. Di sini seakan-akan ada jiwa yang bertentang dengan pikirannya dia. Pikiran dia berkaitan dengan pengenalan, ya, dengan pengetahuan. Saudara-saudara, pikirannya sadar bahwa dia membutuhkan Allah. Pikirannya sadar bahwa dia memiliki hidup yang memiliki Allah yang hidup. Pikirannya sadar bahwa dia mengenal Allah sebagaimana Allah yang hidup itu, saudara-saudara. Tetapi jiwanya gelisah.
Tetapi jiwanya merasa begitu kecewa mungkin kepada Allah. Jiwanya begitu khawatir karena Allah tidak bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, pemazmur ingin menaklukkan jiwanya di dalam pikirannya yang terarah kepada Tuhan. Di dalam pengenalannya akan Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan, dia ingin mengatakan kepada jiwanya, hei jiwaku, engkau lihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa indahnya bersama-sama dengan Tuhan, betapa Tuhan itu adalah Allah yang bisa engkau andalkan, betapa Allah itu adalah Allah yang bisa engkau sandar di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berusaha agar tidak lagi dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh pengenalannya akan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dia mengatakan kepada jiwanya, berharaplah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Engkau tidak lagi gelisah, engkau tidak lagi gundah gulana, berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Puji syukur saudara-saudara, ketika dia menaklukkan perasaannya, ketika dia menaruh lagi pengharapannya kepada Tuhan, ketika dia meyakini bahwa sesungguhnya bukan Tuhan yang meninggalkan dia, tetapi dialah yang telah meninggalkan Tuhan dan berbalik lagi kepadanya. Dia sadar bahwa satu ketika nanti Tuhan akan memulihkan keadaannya. Sehingga saudara-saudara, dia mengatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, dia mengalami satu kebangkitan daripada keterpurukan rohani. Dia bangkit lagi daripada kesedihan rohani, karena dia tahu kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia bersandar, yaitu kepada Allah yang menjadi penolongnya, yang menjadi Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berharap kepada Allah di dalam situasi yang sulit tidaklah mudah. Tidak mudah, saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang terus-menerus kita alami dan kita merasa bahwa Allah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Kita merasa Allah telah meninggalkan kita. Bahkan mungkin bagi sebagian orang akan kecewa kepada Allah, akan sakit hati kepada Allah, mengalami kepahitan kepada Allah. Bukankah aku selama ini mengikuti Engkau Tuhan? Bukankah selama ini aku melayani Engkau? Tetapi mengapa ketika aku dalam persoalan ini seolah-olah Engkau tidak dengar, seolah-olah Tuhan absen dalam kehidupan saya? Mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti ini, saudara-saudara. Tidak mudah berharap pada masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada engkau, saudara-saudara, berharaplah kepada Tuhan. Ingatlah pengalaman-pengalaman indah kepada Tuhan. Bukankah saudara-saudara Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudara-saudara, mungkin kita mengalami kekeringan secara rohani. Jiwa kita mengalami kekeringan seperti tanah tandus yang begitu gersang. Saudara-saudara, Tuhan ingin engkau datang kepadanya hari ini. Tuhan ingin engkau menikmati lagi air hidup itu dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin agar engkau mengalami aliran-aliran air itu dalam jiwamu. Tuhan ingin engkau datang kepada Dia yang merupakan sumber daripada air kehidupan. Seperti rusa yang rindu kepada air yang menjadi sumber kehidupannya. Biarlah kita juga datang kepada air hidup itu, saudara. Kita datang lagi, menikmati lagi. Kita puaskan dahaga kita. Kita puaskan rasa haus kita kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Dia yang menjadi sumber perlindungan kita. Dan Tuhan Yesus pun berkata, tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi sumur mata air di dalam dirinya, yang memancar terus hingga kehidupannya yang kekal. Tuhan Yesus berkata,
Jikalau kita datang kepada air hidup itu, kepada sumber air kehidupan itu saudara-saudara, maka akan ada sumur dalam hati kita, sumur dalam jiwa kita yang terus-menerus saudara memancarkan air, yang terus-menerus memberikan kesegaran kepada kita, yang terus-menerus mengaliri jiwa kita saudara-saudara. Ayo datang kepada Tuhan. Dia air kehidupan. Dia sumber air kehidupan. Dia mau kita datang kepada Tuhan. Ingatlah pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan. Berharap bersandarlah senantiasa kepada Tuhan yang merupakan air kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar ini. Tolonglah kami agar dalam kehidupan kami tidak tenggelam di dalam rasa biasa-biasa saja dengan Tuhan. Dalam perasaan yang hambar dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Sebagaimana pemazmur yang begitu haus, yang begitu rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan itu dalam jiwa kami, di dalam hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada air hidup itu, kepada Engkau Yesus. Dan Engkau akan mengaliri kami dengan aliran air kehidupan yang terus memancar dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Meteraikanlah hati di dalam hati kami sehingga akan terus menjadi pedoman untuk kami pikirkan dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.